Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang ganteng dan cantik, yang soleh dan solehah, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saat masuk sekolah nanti kita bisa berkumpul lagi seperti biasa. Anak-anak di kondisi sekarang ini di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Baca dalam hati Al-Fatihah. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi tentang puasa bagian kedua, yaitu membahas tentang tata cara dan ketentuan-ketentuan puasa. Ketentuan puasa yang pertama adalah syarat wajib, anak-anak. Syarat wajib adalah syarat yang membuat seseorang wajib untuk melakukan sesuatu. Apa saja syarat wajib puasa? Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Syarat wajib yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Yang laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah. Yang perempuan ditandai dengan menstruasi. Atau apabila yang perempuan belum menstruasi sampai di usia 15 tahun, maka usia 15 tahun itu menjadikan dia seorang yang balik atau dewasa. Untuk yang laki-laki juga sama. Apabila umur 15 tahun masih belum mimpi basah, maka usia 15 tahun itu menjadi usia dia balik. Yang kedua, berakal. Artinya tidak gila. Jadi orang yang gila tidak wajib untuk puasa. Syarat yang keempat adalah mampu melaksanakan puasa. Apabila tidak mampu, contohnya karena sakit, atau karena dalam perjalanan jauh, atau karena tua misalnya, kita boleh untuk tidak berpuasa. Yang kelima adalah mukim atau menetap, suci dari haid dan nifas. Anak-anak, apabila semua syarat tadi terpenuhi, dia Islam, dia balik, dia berakal, dia mampu, dia menetap, maka wajib hukumnya melaksanakan puasa. Ini yang disebut dengan syarat wajib. Syarat yang membuat seseorang wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya adalah syarat sah. Dalam ketentuan puasa terdapat syarat sah. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Kalau tidak Islam, maka puasanya tidak sah. Syarat yang kedua adalah berakal. Jadi harus sehat akalnya. Harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, syarat sahnya adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang menstruasi tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, puasa dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ketentuan yang terpenting di dalam puasa adalah rukun puasa. Ada yang tahu artinya rukun puasa? Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Rukun puasa hanya ada dua. Rukun yang pertama, niat. Niat puasa adalah sebagai berikut. نويت صوم غد أن أداء فرض شهر
رمضان هذه السنة لله تعالى. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang sunnah dilakukan dalam bulan puasa. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah suatu hal yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan, rugi kita. Tidak berdosa, tapi rugi. Harusnya bisa dapat pahala, ini malah tidak dapat pahala. Itu sunnah. Apa saja sunnah-sunnahnya di bulan puasa? Sunnah yang pertama adalah berdoa ketika berbuka puasa. Di sebelum berbuka puasa, usahakan untuk berdoa. Bagaimana doanya? Mari sama-sama kita simak dan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sunnah yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Sunnah yang ketiga melaksanakan sholat malam, termasuk sholat tarawih. Keempat, melaksanakan tadarus. Yang kelima, dan lain-lain. Hal-hal sunnah yang di luar bulan puasa juga menjadi sunnah di bulan puasa. Ketentuan selanjutnya yaitu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi ini mengurangi pahala puasa, tidak membatalkan. Tapi sangat rugi orang yang melakukan hal-hal ini. Pahala puasa yang pertama adalah berbohong. Yang kedua, bergosip. Membicarakan orang lain atau membicarakan temannya atau membicarakan tetangga. Yang ketiga, berkata kasar. Mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan, tapi berkurang pahala puasanya. Ketentuan yang selanjutnya adalah harus betul-betul kita perhatikan ini anak-anak. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, itu rezeki. Tapi kalau sengaja, kita sembunyi-sembunyi, makan di kamar, supaya tidak ketahuan orang lain. Atau kita saat berwudu, berkumur, diam-diam kita minum airnya, maka batal puasa kita. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Orang yang berpuasa, lalu dia muntah dengan sengaja, entah dengan dicolok tenggorokannya gitu supaya muntah, maka dia muntah kan dengan sengaja, batal puasanya. Hal yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Apabila ada suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka puasanya batal. Selain batal, mereka juga wajib membayar denda. Dendanya yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut, tidak boleh putus. Apabila tidak mampu, maka boleh menggunakan pilihan yang kedua, yaitu membebaskan budak. Karena sekarang tidak ada budak, tentu tidak bisa. Maka boleh memilih syarat yang ketiga, atau hukuman yang ketiga, yaitu bersedekah kepada 60 orang fakir dan miskin. Yang keempat, hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Jadi kalau darah yang keluar dari siku itu karena jatuh, itu tidak batal. Yang keluar apabila perempuan mengeluarkan darah menstruasi, itu baru batal. Atau darah nifas. Yang kelima, yang membuat seorang batal puasanya
adalah menjadi gila. Tiba-tiba dia jadi gila, hilang akalnya, maka batal puasanya. Yang terakhir, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Oke anak-anak, selanjutnya adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit. Dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk membayar puasanya di bulan yang lain. Yang kedua, musafir. Orang yang dalam perjalanan jauh itu boleh untuk tidak berpuasa, sama, wajib membayarnya di bulan lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah. Apabila kita punya kakek, atau punya nenek, atau punya buyut mungkin, yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau boleh untuk meninggalkan puasa. Tapi, wajib untuk membayar fidyah. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Oke guys, sebagai penutup Pak An akan memberikan tugas. Silakan tulis di kolom komentar arti dari niat puasa dan doa saat berbuka puasa. Dengan format seperti biasa, ditulis nama dan kelas, selanjutnya jawaban. Pak An tunggu jawabannya. Silahkan cari di Google, tanya kepada orang tua, tanya kepada teman. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan wabah virus corona ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat sehingga kita bisa bertemu lagi nanti saat masuk sekolah. Kurang lebih apa, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.